paham Al-Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi oleh sebab itu ya, kondisi kita mendengarkan adanya ya waham-waham, kalau boleh kita katakan waham ini berupa pemahaman-pemahaman yang dilontarkan tetapi itu tidak sesuai dengan realita, begitu juga tidak sesuai dengan rujukan keilmuan yang ada, tapi sudah begitu diyakini adanya, maka kita katakan waham. Karena waham itu sendiri bukan cuma pengetahuan hanya sekedar dakwaan. Kalau dakwaan kadang belum tentu diyakini, tapi masalahnya ini adalah diyakini seperti itu, tetapi bukan kenyataannya, realitanya enggak seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan dengan waham. Nah, di antara yang disebutkan oleh pemateri moderator kita Tengku Khairul Badri tadi itu hanya beberapa contoh. Misalkan ada yang meyakini bahwa atau mengira, kalau boleh kita katakan waham di sini karena sudah diyakini ya, bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu dulunya beliau adalah asalnya sebagai Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau ikut paham daripada Ibnu Kullab. Setelah itu beliau taubat dari paham Ibnu Kullab, baru kemudian rujuk ke paham salaf. Ya, paham salaf istilahnya. Nah, jadi akhir masa beliau itu taubat istilahnya daripada dua kali taubat daripada Mu'tazilah, taubat daripada paham Ibnu Kullab ya, dianggap, dan terakhir itulah beliau berpahamkan salaf menurut sebahagian orang menyatakannya, dan mereka mendasarkan pada waham yang kedua, yaitu bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari akhir kitab yang beliau karang itu adalah kitab Al-Ibanah. Oleh sebab itulah maka menunjukkan betul adanya menurut waham ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau ada secara pemikiran, fase beliau itu ada tiga fase pemikiran beliau. Nah, di samping lagi kita dapatkan sejak masa dulu juga ada yang menyatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu orang Mu'tazilah sampai meninggal. Jadi waham itu waham zaman dulu ada ya, sampai dikarang oleh Ibnu Asakir ya, kitab khusus Tabiin Kadzibul Muftari itu tentang beberapa banyak waham-waham orang menuduh tuduhan terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari, termasuk adalah tuduhan daripada Al-Hasan Al-Ahwazi dalam kitabnya Mathalib Ibnu Abi Bishr. Dia katakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu termasuk adalah orang Mu'tazilah dari awal sampai akhir, cuma berkedok aja dengan kedok yang lain. Jadi begitu. Itu masuk waham juga ya. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang pertama adalah yang banyak sekali dibicarakan ya, tentang bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu pertama beliau adalah Mu'tazilah, kemudian setelah itu beliau ikut pendapat Ibnu Kullab, dan selanjutnya beliau baru kemudian di akhir hayatnya adalah beliau orang Salafi misalnya begitu. Nah, dengan kitab beliau. Mari kita lihat pertama bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, di umur ketika ayahanda beliau wafat di waktu beliau masih kecil, itu beliau dititipkan kepada seorang ahli fikih ya, yaitu pada masa beliau yaitu Imam Zakaria As-Saji, yaitu faqih Syafi'i ya. Kemudian dalam hidup beliau masa itu adalah beliau belajar fikih ya, belajar hadis juga kepada Abu Ishaq Al-Murwazi ya. Beliau belajar tentang masalah hadis ya. Beliau belajar kepada Ibnu Suraij juga dalam masalah usul dan juga fikih ya. Ini semua adalah lingkungan beliau, ini guru-guru beliau, guru-guru fikih, imam-imam besar dalam masalah fikih, imam besar dalam masalah hadis. Bahkan disebutkan oleh para sejarawan termasuk Imam Subki bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau belajar dengan Abu Ishaq Al-Murwazi tentang hadis, Abu Ishaq Al-Murwazi belajar dari beliau tentang ilmu kalam. Nah, jadi saling take and give, masing-masing mengetahui
keahlian sendiri. Beliau belajar itu. Nah, jadi guru-guru beliau adalah guru-guru hebat dalam bidang hadis, guru-guru hebat dalam masalah fikih, ya. Banyak sekali guru beliau yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tabi'in Kadzibul Muftari, bisa dilihat guru-guru beliau. Nah, ketika ayahanda beliau sudah meninggal di waktu kecil, ibunda beliau menikah dengan salah seorang pemuka daripada Mu'tazilah, Al-Jubai, yang sama-sama kita tahu. Kalau merujuk melihat kepada Tabaqat Ibnu Subki, kemudian juga kepada Ibnu Asakir, disebutkan umur beliau 40 tahun, beliau taubat daripada Mu'tazilah. Dan beliau membela paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada muncul pertanyaan di sini. Kalau kita ingin menilik secara lebih dekat dan lebih teliti, kalau umur beliau 40 tahun, beliau taubat daripada Mu'tazilah, kapan beliau belajar fikih dan juga hadis? Padahal ayahanda beliau meninggal pada umur 10 tahun. Berarti umur beliau 10 tahun, belasan tahun beliau belajar itu kepada ulama-ulama besar fikih, ulama besar usul, ulama besar hadis. Apakah beliau belajar Mu'tazilah selama 40 tahun? Ini kan ada 10 tahun lagi masa beliau kecil, masa beliau belajar dengan ulama-ulama besar ini. Jadi pemakaian kata-kata 40 tahun belajar Mu'tazilah yang juga disebutkan oleh Ibnu Asakir, muncul pertanyaan besar. 40 tahun, sedangkan umur beliau 64 tahun. 40 tahun taubat daripada Mu'tazilah setelah belajar 40 tahun dengan Mu'tazilah. Jadi gimana itu? Ya, nanti 40 tahun itu nggak belajar Mu'tazilah 40 tahun, tapi di sana ada belajar fikih, belajar hadis, belajar ini semua. Nah, ini muncul ada pertanyaan besar dalam hal ini yang perlu sebenarnya penelitian lebih lanjut. Jadi masalah sejarah beliau belum selesai juga, perlu penelitian lebih lanjut dalam permasalahan ini. Nah, kita ambillah yang biasa. Pokoknya sepakat para sejarawan menyatakan bahwa beliau taubat daripada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilahnya beliau ini, Mu'tazilah seperti apa? Apakah beliau betul-betul pakar dan ahli di bidang Mu'tazilah, bahkan mewakili Mu'tazilah dalam masalah ini, jadi salah satu pentolan besar Mu'tazilah, dan beliau karang kitab dalam masalah ini, dan jubirnya orang Mu'tazilah mungkin? Kalau kita lihat sekilas daripada Ibnu Asakir dan yang lain menyebutkan bahwa ya hampir seperti itu. Bahkan beliau mewakili Al-Jubai kadang-kadang dalam permasalahan ngomong tentang Mu'tazilah. Tapi muncul tanda tanya lagi, ya, dalam hal ini juga, ya. Ini bukan waham ya, tapi tanda tanya untuk diteliti bahwa kenapa karangan-karangan dan juga ya perdebatan beliau, kalau memang ada, tidak dinukilkan oleh para sejarawan pada saat beliau sebagai seorang Mu'tazili. Apa yang perdebatan beliau selaku Mu'tazili dengan yang non Mu'tazilah pada saat itu beliau ngomong, kemudian karangan-karangan besar beliau dalam selaku seorang Mu'tazilah pada saat itu, apa yang yang betul-betul yang menjadi patokan kuat, bisa dikatakan inilah pikiran-pikiran beliau masa sebagai Mu'tazilah. Nah, dalam catatan sejarah sampai hari ini kita tidak mendapatkan. Yang ada hanya adalah disebutkan oleh Ibnu Asakir judul-judul buku saja, judul-judul buku yang beliau karang pada saat itu, tapi tidak bisa diteliti apa pemikiran beliau pada saat itu. Jadi untuk membuat perbandingan antara masa Mu'tazilah beliau, pemikiran beliau dengan masa Ahlussunnah beliau, jauh bedanya seperti apa, itu nggak bisa kita adu, kita nggak dapat bahannya. Maka dari sinilah muncul keraguan bahwa beliau itu bukanlah maknanya beliau betul-betul meyakini akidah Mu'tazilah sepenuh hati, tapi enggak, nampaknya beliau adalah belajar tentang pemahaman Mu'tazilah. Beliau tahu, seperti kita belajar filsafat, seperti kita belajar pemikiran barat dan yang lain, beliau paham itu, beliau belajar itu. Tapi mungkin nggak meyakini sepenuh hati, dalam artian betul-betul seperti seorang
yang apa namanya, yang saat kita sebenarnya saya seorang Sunni gitu ya. Nampaknya itu bisa menjadi kajian lebih lanjut untuk dipertanyakan. Nah, taubat beliau daripada Mu'tazilah tersebut, beliau masuk dan menyatakan diri untuk membela akidah ahlu sunnah pada saat itu, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai macam motif yang kita tahu disebutkan oleh para sejarawan. Nah, setelah itu dikatakan beliau ikut paham mazhab Ibnu Kullab yang lebih dahulu datang sebelum beliau. Bagi orang yang meyakini bahwa beliau setelah ikut paham Ibnu Kullab, kemudian taubat dari Ibnu Kullab, masuk kepada membela paham Salafiyah atau Salafi. Ini ada waham pada orang seperti ini menganggap bahwa Ibnu Kullab itu, kalaulah betul ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjunjung pemahaman daripada Ibnu Kullab pada saat itu, yang Ibnu Kullab hidup semasa dengan Imam Ahmad misalkan, Ibnu Kullab pada saat itu berbeda manhaj dengan Imam Ahmad dari sisi bahwa Ibnu Kullab bersama dengan Haris Al-Muhasibi, Al-Karabisi juga, ketiga mereka ini satu manhaj dalam setiap ada syubhat tentang Islam, hal-hal yang tidak benar daripada kaum filosof, begitu juga daripada musyabbihah, begitu juga daripada kaum Qadariyah dan Mu'tazilah pada saat itu, mereka itu memakai logika untuk menjawab. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak memakai logika untuk membantah syubhat-syubhat itu, karena Imam Ahmad dalam manhaj beliau itu adalah manhaj athari. Di beliau kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi juga seperti itu diyakini dan beliau jaga itu. Ya, beliau tidak ingin untuk membantah lebih banyak. Ya, beliau jaga saja apa yang ada. Beda dengan Haris Al-Muhasibi bersama juga dengan Ibnu Kullab yang memakai logika pada saat itu. Nah, bagi orang yang menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari keluar daripada manhaj Ibnu Kullab masuk ke Salafi, seakan-akan Ibnu Kullab ini bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah, sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari harus taubat lagi, ya, taubat daripada manhaj Ibnu Kullab. Kita lihat, memangnya manhaj Ibnu Kullab itu bukan manhaj ahlu sunnah, sehingga beliau harus diyakini harus keluar daripada itu lagi. Kita dapatkan Imam Al-Bukhari itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Fathul Bari bahwa Imam Al-Bukhari itu dalam masalah ilmu kalam ada belajar pada Ibnu Kullab, ada ambil daripada Ibnu Kullab, ya. Kemudian Imam Al-Asy'ari sendiri dalam kitab beliau Maqalat Al-Islamiyyin, ya, beliau sebutkan bahwa Ibnu Kullab itu adalah kebanyakan pemahaman Ibnu Kullab dalam masalah akidah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga sama dengan beliau, dan beliau sebutkan adalah bagian daripada ahlu sunnah juga. Bayangkan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitab Maqalat Al-Islami menyebutkan bahwa Ibnu Kullab bagian daripada ahlu sunnah, dan makalat mereka dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Kullab dan pengikut beliau itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ahlu sunnah yang lain. Jadi kenapa harus taubat daripada manhaj Ibnu Kullab bersama dengan pengikut Ibnu Kullab? Kenapa harus taubat? Sama kok. Ada sedikit perbedaan antara manhaj pemikiran Ibnu Kullab dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa misalkan? Dalam beberapa poin saja, bahwa kalau Ibnu Kullab menyatakan bahwa khitabullah lil ma'dum la yajuz, sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahwa khitabullah lil ma'dum yajuz. Itu saja letak di antara perbedaan itu, tanpa kita ingin menjelas memperdalam tentang ini, ya. Ada sisi-sisi kecil masalah furu'iyah yang perbedaan itu, sedangkan secara usul, ya, beliau sendiri menyatakan bahwa sama, dan beliau menganggap itu daripada ahlu sunnah. Jadi kenapa harus taubat?
daripada manhaj Ibnu Kullab. Inilah banyak sekali hari ini orang menyatakan bahwa pengikut Ibnu Kullab. Nah, hari ini Asy'ariyah yang ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang nggak sama dengan Salafiyah abad ini dianggap itu manhaj Ibnu Kullab itu yang pakai akal, banyak pakai akal, sehingga itu manhaj sudah Abu Hasan sudah taubat daripada situ. Pertanyaan, kenapa beliau harus taubat? Memangnya bukan Ahlus Sunnah, ya? Sedangkan Imam Bukhari saja ada mengambil daripada Ibnu Kullab. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari dalam makalat Al-Islamin menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Kullab dan paham dan pengikut Ibnu Kullab itu adalah bagian daripada apa yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah. Nah, ini terjawab masalah ini. Jadi dengan demikian beliau nggak taubat. Jadi fase pemikiran beliau sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah beliau, fase daripada pemikiran daripada Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah dari Mu'tazilah langsung kemudian ahlu sunnah sampai beliau meninggal. Mau ridho atau tidak ridho, begitulah dua fase saja, tidak ada yang lain. Jadi ada upaya membuat 3 fase, itulah tadi untuk menyingkirkan bahwa seakan-akan beliau taubat daripada Ibnu Kullab. Ini adalah merupakan kejahatan ilmiah atau kejahatan pemikiran lah, yang karena tidak cukup dalil bukti untuk itu, tidak ada yang menyebutkan. Bahkan Dr. Fauqih Hajjaj sendiri yang mentahqiq kitab Al-Ibanah menyebutkan bahwa fase daripada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari itu 2 saja, dari Mu'tazilah lalu kemudian Ahlus Sunnah, nggak ada yang lain. Jadi mau terima tidak terima, beliau dari setelah Mu'tazilah langsung Ahlus Sunnah sampai beliau meninggal. Jadi kita tidak mau picik, hanya ingin sesuai dengan maksud kita saja. Selanjutnya, paham tentang masalah bukti bahwa beliau itu Salafi, ya, di akhir hayat beliau itu adalah ini kitab Al-Ibanah. Itu sesuai dengan yang kami punya, dengan pemikiran kami sebagai orang bilang. Dan kitab Al-Ibanah itulah yang terakhir dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu adalah merupakan pernyataan yang belum bisa diterima secara ilmiah dalam masalah ini. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa kami sendiri hadir dalam multaqa forum khusus tentang masalah Imam Al-Asy'ari yang dibuat oleh Al-Azhar pada tahun 2010. Itu khusus membahas tentang pemikiran Imam Al-Asy'ari selama 3 hari, ya. Kami ikut hadir bersama para ulama-ulama Islam sedunia itu, ya, dihadirkan semua pakar-pakar, ya. Nah, di antara pembahasan itu adalah pembahasan yang sangat sengit tentang masalah perbedaan buku akhir yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apakah Al-Luma yang terakhir beliau karang ataukah kitab Al-Ibanah? Itu semua pakar abad ini itu dikumpulkan di situ semuanya. Paling kurang adalah kita katakan yang berpaham masa Imam Al-Asy'ari dan juga mereka yang berseberangan mungkin. Dalam hal ini, kesimpulan didapatkan apa? Di akhir daripada muktamar ini, di antara masalah poin ini, tidak ada bukti yang tertulis yang bisa dipegang yang menyatakan bahwa kitab terakhir dan pertama dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apakah Al-Luma pertama atau Al-Ibanah yang pertama? Tidak ada bukti tertulis fisik yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk ini. Maka akhirnya bagaimana? Ya, kembali kepada ijtihad, melihat, ya, mana, ya, diteliti tentang isi di dalam daripada kitab Al-Ibanah, isi dalam kitab Al-Luma. Orang menyangka ketika ingin menyatakan bahwa Al-Ibanah yang terakhir karena beda manhaj dengan dalam kitab Al-Luma. Lalu ketika beda manhaj, akan itu berseberangan. Ini termasuk waham lagi, ya. Termasuk waham lagi. Apa salahnya kalau seandainya kita pahami itu bahwa kitab Al-Luma yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
dengan kitab Al-Ibanah beda manhajnya, tetapi keduanya manhaj daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa salahnya? Dan itu bagian daripada dua sisi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat fleksibel sekali. Ya. Sehingga menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kuat dan fleksibel dalam permasalahan ini. Nah, ini bukan cuma kami katakan, ini juga para pakar, para ulama ini menyatakan juga demikian adanya. Bahkan dalam Mutaakhirin Al-Asy'ariyah kita dapatkan dalam kitab misalkan Matan Jauharah, ya, kullu nasin awhama tashbihan awilhu aw fawwidhu warum tanzihan, ya. Setiap nas yang ada waham tashbih di situ maka takwil, ditakwilkan, atau fawwidhu atau tafwidkan. Kedua-duanya takwil dan tafwid itu adalah dua manhaj yang nampak berbeda daripada manhaj Asy'ariyah. Dan kita lihat Abu Hasan Al-Asy'ari telah meniti dalam dua kitab ini. Makanya kemudian pengikut setelah beliau ikut, ya, meneruskan dua manhaj ini. Ini kenapa harus dibenturkan? Ya, sehingga harus dicari-cari dua mana yang pertama, mana yang terakhir. Kalau yang terakhir itulah yang kita terima, yang di awal enggak kita terima. Sungguh sangat cara berpikir yang tidak mestinya adalah dijadikan sintesis. Jangan harus selalu dipertentangkan. Ya, memang kedua-dua itu manhaj dari beliau. Kemudian kita lihat, kalau kita lihat dalam kitab Al-Ibanah, jelas beliau menukilkan, menyebutkan bahwa agama yang kami imani, kami yakini dari awal, bahwa terus poinnya 1, 2, 3. Dan kita yakin bahwa Al-Ibanah betul adalah karangan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Buktinya mana? Buktinya adalah bahwa Ibnu Asakir menyebutkan bagian awal daripada kitab Al-Ibanah dalam kitab beliau, Tabi'in itu. Nah, jadi beliau kutip, ya. Kutipan awal itu full, penuh dan bagus kita dapatkan. Berarti bagian kutipan itu menunjukkan betul Al-Ibanah itu dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, betul adanya. Tapi apakah isi dalam semua Al-Ibanah yang ada pada hari ini itu semua karangan Abu Hasan Al-Asy'ari? Ini dia masalahnya. Apakah semuanya itu merupakan yang dikarang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari? Ini ada tashkik, ada yang diperbincangkan bahwa tidak mungkin nampaknya secara ilmiah semua karangan Al-Ibanah yang hari ini ada dalam kitab itu semua dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa sebabnya? Karena di dalam itu ada hal yang enggak logis dan juga tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Contoh, dituduh bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah percaya bahwa Al-Quran itu makhluk. Itu enggak ada dalam pemahaman Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Abu Hanifah. Tapi dalam kitab Al-Ibanah itu disebut Imam Abu Hanifah seperti, bahkan disebut lagi Imam Abu Hanifah Al-Kafir. Auzubillah. Mungkin? Enggak mungkin. Kemudian disebutkan bahwa kalau Allah itu ihtajaba fi sab'i samawat, bahwa Tuhan itu bersembunyi di langit, pada 7 langit. Itu kalau kita baca dia sampai akhir, kita dapatkan ibarah-ibarah yang seperti itu. Tuhan, mungkinkah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan yang seperti itu? Kemudian Tuhan bersembunyi dengan 7 langit. Ya, kemudian menuduh bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan Quran itu makhluk. Itu orang Mu'tazilah yang bilang begitu. Kalau seandainya Abu Hanifah bilang seperti itu, berarti orang Mu'tazilah belajar dari Imam Abu Hanifah, berarti larinya akan ke sana. Nggak mungkin. Maka oleh sebab itu ada kajian khusus tentang masalah kitab Al-Ibanah itu, apakah semuanya berasal daripada Abu Hasan Al-Asy'ari yang ada pada hari ini sama kita nusrahnya, yaitu Wahbi Sulaiman, Syekh Wahbi Sulaiman itu mengarang kitab khusus tentang Nadrah Ilmiyah fi kitab Al-Ibanah, khusus masalah tentang beliau meneliti semua
ibarah dalam kitab Al-Ibanah yang ada pada hari ini, yang beliau membuktikan bahwa ini nggak mungkin dari mana Abu Hasan Al-Asy'ari semuanya. Jadi ada di sana dakhil yang masuk ke dalam kitab Al-Ibanah yang ada pada tangan kita hari ini. Kemudian kita boleh tanyakan kepada Dr. Fauqiyah Hajjaj misalkan, yang beliau mentahqiq kitab itu, nuskhah yang paling lama beliau dapatkan itu apakah nuskhah pada abad keberapa? Yang beliau dapatkan semua nuskhah yang beliau tahqiq yang hari ini yang paling ilmiah kitab Ibanah itu adalah tahqiq Dr. Fauqiyah Hajjaj. Itu nuskhah beliau itu adalah nuskhah seabad 2 abad yang lalu. Nggak ada yang pada zaman dulu, nggak didapatkan. Maka ini memperkuat bahwa kalaupun kita katakan ya kitab Al-Ibanah itu karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi yang nuskhah yang ada pada kita hari ini diragukan semuanya daripada beliau. Boleh, keraguan itu valid. Keraguan itu valid adanya. Nah, tapi yang meyakinkan kita yang mana? Ibnu Asakir sudah menyebutkan kutipan daripada kitab Al-Ibanah, ada beliau kutip. Nah, yang kutipan Ibnu Asakir kita katakan ini betul tulisan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi yang enggak beliau kutip, kita ragu. Jadi, alhamdulillah Ibnu Asakir mengutip bagian awal daripada kitab Al-Ibanah. Kita yakin itu karangan daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Lalu kitab Al-Luma' beda manhajnya dengan kitab Al-Ibanah, betul. Kenapa? Kitab Al-Luma' seperti yang saya bawa ini kecil saja. Beliau dalam kitab ini tujuan beliau bukan mengisbatkan. Kalau kitab Al-Luma' kalau kita baca, kalau kitab Al-Ibanah kita baca itu ibaratkan kita baca undang-undang. 1, poin 1, poin 2, nggak ada bantahan apa-apa itu. Terus gitu. Tapi kalau ini ya dimulai dengan pertanyaan, kemudian beliau membantahnya dan menjawabnya. Jadi kitab ini memang kitab bantahan dan kitab untuk istilahnya kitab untuk pertahanan terhadap akidah. Ya. Fa in qala qailun, kata beliau, lima qultum innallaha ta'ala alimun. Kalau ada yang tanya, kenapa kalian bilang bahwa Allah itu alim? Qila lahu, maka dijawab bagi orang ini. Terus begini. Jadi pertanyaan, kemudian setelah itu beliau jawab. Ini adalah kitab, manhajnya adalah manhaj berdialog, manhaj memperbaiki. Kalau berdialog dan memperbaiki pakai apa? Logikanya mesti didepankan, ya. Logis atau paling kurang adalah logika itu dimainkan di situ. Tapi kalau kitab Al-Luma' beda manhajnya karena beda target daripada kedua kitab tersebut. Maka tidak perlu harus dipertentangkan. Maka mempertentangkan itu adalah waham itu sendiri, dan sebenarnya adalah manhaj paham Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah kedua-duanya boleh menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tafwid ataupun sifatnya adalah ta'wil kalau seandainya diperlukan. Karena takwil dalam mazhab Al-Asy'ariyah, takwil itu adalah bukan pemahaman inti, tapi dia ibaratkan obat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa pemakaian takwil itu ibaratkan obat. Kalau seandainya ada penyakit, pakai obat. Nggak ada penyakit, nggak perlu pakai obat. Jadi takwil itu ibaratkan obat kalau ada penyakit. Kalau ada orang yang banyak percaya tentang masalah tashbih, percaya tentang masalah tajsim, yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau antropomorfis, itu pada masa itu, pada saat itu kalau diperlukan baru pakai takwil. Kalau nggak ada penyakit itu ya nggak perlu pakai takwil, maka tafwid sebagian daripada itu. Hadza wallahu a'lam. Ini saya mungkin pembuka daripada saya. Selanjutnya nanti ada tambahan dari Bapak Prof kita dan juga kawan-kawan yang lain, kami persilakan. Terima kasih, sanggar pun sudah datang, maka saatnya saya minum kopi. Selanjutnya yang lain untuk menambahkan sampai kopi kita habis, lalu bismillah kita keluar. Ya. Terima kasih, kembali kepada Dr. Khairul Badri. Terima kasih kepada Dr. Amri Fahmi. Ini beliau baru 3 poin ya yang baru beliau sampaikan. Mungkin beliau ingin dikomentari sebentar oleh Prof. Nusrizal. Kepada Prof, kami persilakan. Apa? Saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Dr. Rifat-Mi yang sudah datang dari jauh ke tempat kita. Terima kasih. Ya, Khairul Badri, kita ketemu kembali. Dan teman-teman semuanya majelis ilmu yang dirahmati Allah. Saya mulai dari yang ringan ya. Itu dalam kultur sosialita keacehan yang ada hujan-hujan gerimis saat bulan purnama. Itu di kebun itu ada berapanya daun pisang kering, daun kusum. Karena diterpa oleh sinar rembulan itu kayak hantu, apa ya apa bukan gitu, sehingga orang nggak berani lewat dari situ. Oh itu hantu, jadi waham. Akhirnya sudah mengkristal bahwa itu hantu, padahal bukan. Itu substansi yang saya tangkap. Jadi hari-hari sudah terjadi sebenarnya. Nah, dalam konstelasi pemikiran seperti ini, saya pikir majelis ilmu ini sangat luar biasa. Terima kasih dokter yang sudah sangat rapat. Tadi Khairul Badri juga menyebutkan bahwa guru kita malam ini pernah menulis dari tesis ya, Bertrand Russell, yaitu itu filosof Jerman ya masalahnya, Inggris ya, filosof dari Eropa Inggris. Ada satu substansi yang saya ingat dari Russell itu adalah dia membedakan pengetahuan ditemukan oleh geologi dengan dasar logika atau mantik. Itu kalau mau ditarik. Nah, merujuk kepada ulasan tadi, saya pikir sepakat. Namun kita harus punya real knowledge yang berdasar untuk bisa merespon pada sampaikan itu. Saya teringat begini, kalau di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu kan konstruksi sebuah pemikiran itu tidak berdiri sendiri. Saya nggak ingat di halaman berapa itu. Tapi oleh Thomas Kuhn itu kan memberikan elaborasi tentang itu, bahwa ada cara pandang, cara pikir. Nah, cara pandang dan cara pikir itu dikonstruksi oleh setting sosial pemikir yang dilalui oleh pemikir itu. Mungkin ini kalau tadi mengulas mutakanya Abu Hasan Asy'ari kan bisa dipetakan itu. Bisa jadi karena tidak ada naskah yang asli disebutkan tadi, sudah beberapa kali edisi, ada istilah politik hari ini ada penumpang gelap masuk. Karena ketika dikaji tidak sesuai dengan pemikiran dan akhirnya pemikiran yang dia kembangkan gitu. Masa ya menuduh Abu Hanifah yang macam-macam kok ada dalam Al-Ibadah jadi itu sangat besar. Nah, saya rekomendasikan begini, mungkin kalau milenial hari ini ingin menekuni pikiran-pikiran para tokoh ulama seperti ini sangat bagus, sangat transformatif. Begini dokter, kita selama ini kan berdebat hal-hal yang substansial tapi tidak transformatif. Misalnya gini, seseorang yang berislam, kenapa harus melalui pintu syahadatain? Sehingga lepas begitu aja, nggak transformatif. Padahal dalam sebuah pikiran Imam Al-Ghazali misalnya, itu syahadatain asyhadu an la ilaha illallah itu di sana ada ikhlas di sana. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada transformasi mengikut perilaku Rasul. Jadi tatbiqul mutaba'ah. Jadi nggak boleh semata-mata kita naik saksi Rasul tapi tidak mau mengikuti Rasul misalnya. Kayak itu kata kunci. Kita naik saksi Tuhan.
Tapi dalam konteks interaksi sosial kita nggak ada mukhlisin lahuddin gitu. Nah, jadi Tuhan kita akui, tapi di dalam praktek ibadah kita, transformasi sosial kita bukan mengharapkan ridha Allah. Pemahaman ini barangkali kalau dalam al-ibanah di sana sebenarnya yang bukan doktrin maksud saya. Kalau doktrin kan tadi disebutkan kan udah jelas bahwa isinya itu kan seperti urut kacang ya, 1, 2, 3 sampai terakhir. Nah sekarang bagaimana substansi urut kacang itu ini? Nah ini saya pikir lembaga ini harus mengkaji ini. Jadi lebih banyak. Ini teman-teman majelis ilmu yang sudah berhadir, saya pikir bahwa begini, ilmu keislaman itu baik yang terkait dengan akidah, syariah dan akhlak itu hampir dapat dipastikan tidak cukup usia kita untuk mengkaji itu. Jangan lagi apa yang sudah bukan oleh Serina Ali itu tafsir Al-Fatihah aja kalau dijadikan itu ya tidak sanggup keledai membawanya dumna kita. Mungkin dulu karena belum ada chip ya, kalau sekarang mungkin kalau sudah ada flash di situ ya bisa. Jadi saya sepakat dengan yang tadi, barangkali mungkin kalau saya merespon itu tadi, kenapa ada pro dan kontra terhadap eksistensi kita ya, karena memang menurut hemat saya konstruksi sosial pemikir itu belum ada kata sepakat, itu aja. Maka dalam teori kebenaran saya pikir ya kita lebih ambil yang lebih dominan. Saya baru ngeh ini bahwa tadi multaqa di mana ya, ada pertemuan besar itu Kairo ya. Memang ada sesuatu yang sangat besar. Kenapa enggak kita berpikir di Aceh juga bisa mengkaji itu kan? Tidak mesti dunia ya, tapi jangan-jangan bagaimana ini dipahami oleh warga Aceh yang notabene Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kitab ini. Saya dulu waktu di pesantren tidak temukan kitab ini, tapi ketika di kuliah itu oleh Bapak Dr. Andes Safruddin Lubis, kuliah Tauhid, beliau berikan ini gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang hilang. Nggak tahu saya dengan generasi kita lagi itu kan lebih parah. Jadi ini kan betul tanggung jawab Ron. Kita bersama, kita support aja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas tambahan-tambahannya. Ini ini masih ada 2 tema lagi, barangkali nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri ya, apakah ya. So sebelum beliau lanjutkan di sini, yang hadir di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan 2 materi lagi, ini materi ke depan nih, materi ke depan beliau itu ya bukan keturunan Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa, maaf, bukan keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari ya. Kemudian mazhab fikih beliau itu apa, itu nantinya akan mungkin lebih kepada mazhab dan keturunan beliau. Jadi yang baru ini 3 poin yang beliau sampaikan ini kan poin yang krusial sekali, poin yang memang selama ini menjadi perdebatan hangat dalam dalam menegaskan hakikat Imam Asy'ari itu seperti apa. Kayaknya mungkin ada kawan-kawan atau yang online ada yang tanya, tolong, tadi kami sudah, mungkin bagi yang online pun bisa bertanya lewat komentar ya, di komentar YouTube. Mungkin belum ada mungkin belum ada dokter ya, mungkin bisa dilanjutkan materi yang keempat dan yang kelima ya. Baik kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, tentang
masalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, kalau beliau Asy'ari gitu ya. Kita tahu Asy'ari itu adalah keturunan Sabak di Yaman. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagian mereka itu berhijrah ke Habsyah, tinggal bersama Ja'far bin Abi Thalib, ya, hingga pulang bersama menjumpai Rasulullah di Madinah. Jadi itu kedatangan mereka sampai ke Madinah, dan diantara sahabat itu yang datang, jadi mereka hijrah ke Habsyah, di sana sampai jumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib yang pertama berhijrah ke Habsyah, tinggal lama bersama Raja Habsyi di sana, di Raja Najasyi di sana. Ya. Kemudian mereka pulang bersama Ja'far dan menjumpai Nabi di Madinah. Di antaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Kita tahu sahabat Nabi yang sangat terkenal itu. Nah, orang yang tidak setuju atau kurang suka dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menganggap bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah bukan daripada kabilah sahabat itu, nggak ada hubungannya dengan Abu Musa Al-Asy'ari itu. Jadi gimana sebenarnya? Ya. Kok ada yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Hasan ini dengan Abu Musa Al-Asy'ari, apa hubungannya? Ya. Nggak ada hubungannya, karena mereka membenci terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari sehingga mereka membantai itu. Kita menyatakan, ya, bahwa menurutnya para pakar ansab juga, kemudian juga kepada ulama-ulama sejarawan yang membahas masalah ini, khususnya Ibnu Asakir misalkan, yang sangat otentik masa ini, menyatakan bahwa secara jelas bahwa turunan secara nasab beliau itu sampai kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan kemudian Dr. Fauqih Hajjaj yang muasirin, kita katakan kontemporer, yang meneliti tentang kehidupan beliau, nasab beliau ceritakan dalam mukadimah kitab Al-Ibanah, menyatakan bahwa tidak ada yang mendustakan kalau Abu Hasan Al-Asy'ari yantahi nasabuhu, nasab beliau berakhir kepada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, kepada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Tidak ada yang mendustakan, kata beliau. Jadi mutakadimin wa mutaakhirin menyatakan ini. Jadi kalau ada yang menyatakan nggak ada hubungan itu adalah, ya, ini minal mu'anidin, ya, wal muta'annitin, ya, mereka yang la yu'taddu bi ra'yihi, ya, perkara tentang masalah mereka tidak apa namanya, perkataan mereka sama sekali tidak bisa diterima. Nah, ada hal yang unik yang ingin kami ceritakan juga dalam masalah dalam perkembangan sikap daripada aliran di negeri kita ataupun di negeri di luar juga tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini antara yang memperebutkan, artinya bahwa mereka ada yang memperebutkan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah bagian daripada kami. Ada yang nanti menyatakan itu bukan daripada kami. Ada yang memperebutkan. Kenapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah mulai dari abad ketiga. Saya katakan, ya, dari abad ketiga sejak beliau lahir, dan beliau lahir itu pada saat abad ketiga, akhir abad ketiga, pada saat kondisi umat Islam pada saat itu sedang berkecamuknya berbagai macam sekte yang yang terpecah, bahkan lebih dari 70 sekte. Sekte Khawarij itu terpecah sampai 20, kemudian Syiah lebih daripada 20, Mu'tazilah sendiri lebih daripada 20 terpecah pada saat itu, masing-masing karena memakai logikanya sendiri. Untuk setiap tengkunya itu punya, istilahnya setiap tengku-tengku mereka itu sudah memiliki muridnya tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Jadi luar biasa perkembangan, ditambah lagi dengan Jahmiyah, Musyabbihah pada saat itu, luar biasa. Jadi sedangkan dari luar itu ada orang Majusi, Nasrani, Yahudi, kemudian ditambah orang Hindu lagi. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau mendebat bukan cuma di kalangan intern umat Islam yang banyak syubhatnya luar biasa setiap sekte itu. Bayangkan, banyak sekte, setiap sekte itu ada syubhat sendiri yang dengan itu mereka justru melestarikan diri. Kalau akan sama pemikiran dan dengan yang lain, ngapain buat sekte sendiri gitu. Bayangkan itu. Jadi betapa banyak beliau harus berhadapan ini. Nah,
beliau bukan cuma ahli dalam masalah ini berdebat dengan orang-orang ini, tapi beliau juga berdebat dengan orang Hindu, Majusi dan yang lain-lain disebutkan oleh para sejarawan. Bahkan Qadhi Abi Ya'la beliau sebutkan bahwa perjumpaan antara Imam Abu Hasan al-Asy'ari dengan pembesar tokoh besar daripada Hanabilah pada saat itu, yaitu Al-Burbahari, ya. Perjumpaan beliau itu, beliau cerita kepada Al-Burbahari pada saat itu bahwa saya telah menulis kitab, itu kitab Al-Ibanah. Kemudian setelah itu saya telah mendebat orang-orang Majusi, orang-orang Hindu. Beliau bercerita kepada Al-Burbahari, ya, kemudian juga orang-orang Zindik. Lalu Al-Burbahari bilang bahwa saya tidak paham apa yang kamu bilang itu. Jadi menganggap sepele masalah itu. Jadi juhud beliau dalam mendebat, meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah dari internal umat Islam, bahkan yang dari luar. Burbahari pada saat itu nggak begitu peduli. Kenapa? Manhaj mereka bukan begitu. Jadi Hanabilah sampai pada saat itu manhaj mereka itu ngapain pakai logika untuk berdebat dengan orang itu, nggak boleh. Jadi nggak dihargai. Bahkan beliau menghadiahkan kitab Al-Ibanah kepada Burbahari, nggak diterima, ditolak. Jadi datang kemudian orang Salafi pada saat ini yang mengatakan bahwa kami Ahlus Salaf, pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal seperti dulu, dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu ikut kami sekarang. Itu bagian daripada kami. Itu tokoh mereka yang masa dulu beliau hidup saja nggak mau terima Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Datang hari ini bilang bahwa itu Imam Hasan al-Asy'ari orang kami. Oh gini Ustaz, itu kan di awal-awal beliau, tapi di akhir-akhir beliau kemudian taubat, makanya diterima oleh Al-Hanabilah pada saat itu. Tunggu dulu. Bahkan ketika Abu Hasan al-Asy'ari telah meninggal, itu sampai kuburan beliau itu dicari-cari untuk dikorek oleh orang-orang Hanabilah pada saat itu, disebutkan. Betapa bencinya mereka terhadap Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kenapa mereka benci? Karena beliau berhasil mengembangkan manhaj baru dalam membela akidah ini, yang kemudian berpengaruh sekali kepada orang lain dan berhasil membela Islam. Jadi pamor daripada Hanabilah yang pada saat itu cuma asalnya tidak mendebat, tidak pakai logika, kita pokoknya Quran hadis yang sudah ada kita jaga aja, ini yang lain biarkan saja begitu. Itu nggak diterima, nggak laku pada saat itu. Karena apa? Diperlukan kepada orang-orang yang ahli dalam mendebat ini. Dan Abu Hasan al-Asy'ari dalam hal ini berhasil dalam meluruskan akidah dengan cara demikian adanya. Makanya pamor beliau akhirnya banyak yang ikut beliau. Bahkan ada yang datang dari Andalusia. Abdul Walid al-Baji itu datang dari Andalusia belajar kepada beliau. Yang akhirnya al-Baji ini menjadi seorang yang mendebat Ibnu Hazmin. Berhasil mendebat Ibnu Hazmin dengan metodologi manhaj Abu Hasan al-Asy'ari. Kita tahu Ibnu Hazmin itu kuat sekali secara logika beliau, dan orangnya pada bahasa kita terus terang begitu, dan kalau perlu ditekan lawannya, keras beliau. Tapi dengan Al-Baji bisa diseimbangkan. Ada bahkan perdebatan beliau yang dibukukan itu. Jadi kemampuan Imam Abu Hasan al-Asy'ari seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya, ada yang bilang bahwa kita sebenarnya akidah ini kembali pada Quran Sunnah atau kepada Abu Hasan al-Asy'ari, mana lebih bagus? Kembali kepada al-Asy'ari atau kepada Salafiyah? Artinya kembali kepada para salaf. Lebih bagus kembali kepada Muhammadiyah, ikut kepada Nabi, bukan salaf. Yang benarnya apa? Muhammadiyah teruslah, artinya bahwa ikut Nabi Muhammad. Bukan begitu cara berpikirnya. Kalau cara berpikir lebih bagus akidah Qur'aniyah lah, ambil pada Quran. Bukan begitu, saudara yang dimuliakan. Sebagaimana disebutkan oleh Prof tadi bahwa seorang pemikir itu membangun manhajnya itu disebut oleh ada setting sosial juga pada saat itu. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari, sosial beliau pada saat itu apa nih? Sekte-sekte yang sesat banyak sekali. Beliau mampu menjawab, memberikan solusi terhadap masalah pada saat itu dengan manhaj beliau. Akhirnya mampu mengembalikan pemahaman Quran dan Sunnah
pada masa beliau itu, pada saat hari itu mulai kabur pemahaman akidah dengan banyaknya sekte ini. Ini mau kemana kita ini? Sekte banyak. Beliau mampu menjawab semua sekte-sekte itu dengan sebuah manhaj. Jadilah manhaj Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah. Kemampuan beliau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah dengan manhaj beliau yang tawazun, yang seimbang antara Quran dan hadis dan juga akal. Dan ini kemudian bertahan dengan banyaknya pengikut beliau dan banyaknya para ulama setelah itu yang mengembangkan manhaj beliau sampai hari ini, sampai ke negeri kita di Aceh ini. Berarti manhaj beliau itu secara uji sejarah itu berhasil dan terbukti mampu bertahan. Nah, ya, jadi kita bangga dengan Ahlussunnah wal Jamaah dengan berpahamkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikut beliau. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Amri Fatmi yang sudah menjelaskan panjang lebar ya persoalan waham ya seputar Imam Asy'ari. Memang menarik sekali ini. Jadi memang sangat ya, maksudnya kalau bahasa beliau tadi ada kriminal kriminal ilmiah ya. Dalam bidang ilmu ini ada juga kadang-kadang kriminal ya. Kira-kira begitu. Jadi memang ketika mengkaji pemikiran Asy'ari yang begitu rumit tadi ya, tidak sulit kita temukan bukti-bukti yang otentik, tapi murid-muridnya yang berabad-abad menguasai dunia Islam itu dikesampingkan. Nah, jadi tidak pernah kan dilacak bagaimana pemikiran muridnya Asy'ari. Ya ada misalnya seperti Ibnu Mujahid dan sebagainya itu, kemudian beralih ke Baqillani, dari Baqillani ke dan sebagainya sampai ke Al-Ghazali dan selesai dan seterusnya, itu kan tidak pernah diteliti. Jadi sehingga perdebatan soal ibanah itu disepelekan ya, langsung diambil kesimpulan. Ini kitab terakhir ya, sudah semacam didoktrin orang seperti itu, tapi kan tidak sesimpel itu dalam pembuktian ilmiah ya. Jadi kita kemanakan ribuan pengikut-pengikutnya selama berabad-abad ini. Jadi kan tentu harus melewati proses itu dulu ya. Dan kita tidak pernah menemukan ya, maksudnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Amri tadi tentang tafsir dengan ta'wil itu. Dari murid-murid beliau itu, berbagai tabakat-tabakat murid beliau itu semuanya menganggap itu bagian daripada pemahaman Asy'ari. Jadi tidak ada kontradiksi antara tafwid dengan ta'wil misalnya. Jadi itu sungguh naif sekali ya. Jadi ya saya tidak memperpanjang. Ya mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan, ini yang sudah saya tulis tadi. Mungkin karena kawan-kawan mungkin yang menonton secara online pun mungkin ada terkendala dengan suara ya. Kami mohon beribu maaf ya. Kadang-kadang itulah ya, plus minus kita buat acara seperti ini ya. Yang pertama ya, Imam Asy'ari itu melewati dua fase di beliau ya, bukan fase yang beliau yakini secara meyakinkan ya. Artinya beliau pernah belajar dalam lingkungan Mu'tazilah, kemudian tidak kita pungkiri juga beliau ya, bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu, berguru kepada berbagai ulama besar, Ibnu Suri, kemudian Zakaria As-Siji ya, Abu Ishaq Al-Marwazi As-Siji ya, kemudian Abu Ishaq Al-Marwazi dan sebagainya itu. Nah, ini kan di masa-masa sebelum beliau matang keilmuannya, artinya lagi masa-masa belajar ya. Dan mungkin ya ini kita kenal bukan orang Mu'tazilah. Jadi yang sangat jauh ya kalau kita anggap beliau itu memang betul-betul Mu'tazilah yang sejati ya. Jadi kemudian juga tentang Ibnu Kullab, jadi memang beliau pernah belajar dengan Ibnu Kullab, jadi beliau tidak taubat dari mazhab, dari pemahaman Ibnu Kullab ya. Jadi mungkin berbeda yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang lain, termasuk Imam Bukhari yang mungkin barangkali diagung-agungkan ya.
Artinya beliau adalah ulama salaf dan juga pernah belajar kepada Ibnu Qullah. Ya, baik. Kemudian yang terakhir mungkin saya persingkat saja tentang apa namanya klaim bahwa Ibn itu sebagai kitab terakhir pun tidak apa ya, masih jauh ya, masih jauh bukti-buktinya. Kemudian soal takwil dengan tafsir itu, takwil itu adalah sebagai obat, kita gunakan ketika memang perlu, ya barangkali itu mungkin. Kemudian yang terakhir tadi yang beliau sampaikan tadi bahwa apa namanya, mungkin ada semacam apa ya, unsur politis ya, ketika misalnya menolak pengakuan bahwa Imam Asy'ari itu ya bukan berasal daripada keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Ada persoalan politik kayak sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya ambil apa namanya kesimpulannya, walaupun nanti ada kurang-kurang karena memang apa yang belum sampaikan tadi kan isi semua, inti semuanya. Barangkali saya coba ambil lagi dan mungkin tidak termuat ya. Nanti bisa dinonton kembali. Baik, mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kan banyak yang membentrok-bentrokkan antara Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Seperti pertanyaan, apakah Imam Syafi'i itu bermazhab Asy'ari atau berpaham Asy'ari? Begitu. Kami kan nggak bisa jawab karena masih awam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada malam yang berbahagia ini tentang waham ya. Di sini saya ingin bertanya, pernah terbaca, bukan membaca secara mendalam, tapi terbaca tentang Imam Abi Hasan al-Asy'ari ini, di mana dulu beliau menganut paham Mu'tazilah, kemudian bertobat, dan yang terbaca di saya pada saat itu beliau beriktikaf, artinya tidak keluar dari tempat persembunyian beliau, tak tahu di rumah atau di mana, lupa saya, untuk mengarang kitab Al-Ibanah itu. Nah, sampai pada saat kitab itu sudah rampung, baru beliau keluar dan naik ke mimbar, kemudian mempersembahkan kitab itu ke masyarakat pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, apakah ini juga bagian dari wahmon itu? Pada saat beliau tidak keluar itu, apakah ada unsur berlebihan? Karena kan seorang muslim laki-laki itu kan diwajibkan untuk salat Jumat ya. Bagaimana seorang imam seperti beliau nggak keluar di tempat, di kediamannya, sehingga bagaimana beliau salat, khususnya Jumat? Apalagi kita laki-laki ini kan kalau 3 kali meninggalkan Jumat secara berturut-turut itu mungkin sudah dianggap seperti orang kafir gitu ya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah dari kalangan pengikut mazhab Hambali ada yang Asy'ari, pengikut fikih dari kalangan Hambali, tapi mazhab akidahnya mungkin sepaham dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, artinya dari segi takwilnya secara khusus. Mungkin kita tunggu jawabannya dari Dr. Amri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang tanya? Halo?
Ini ada 3 pertanyaan dari 2 dari yang hadir di sini. Ada satu yang online ya. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara Asy'ariyah dengan Wahabi? Apa perbedaan mendasar? Letak perbedaan mendasar antara Asy'ariyah dan kalian Wahabi. Yang kedua, pertanyaan dari Dr. Edi Saputra tadi, apakah selama beliau 40 hari berkhalwat tidak pernah sholat Jumat atau bagaimana itu? Kemudian apakah ada ulama Hanabilah secara fikih tapi bermazhab akidah secara Asy'ari? Dan yang terakhir dari perempuan tadi, Imam Syafi'i bermazhab berakidah apa? Apakah juga berakidah Asy'ari? Ini bagaimana kita menjawabnya ya? Ya. Baik, silakan Dokter. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa sekali ini ya. Pertanyaan boleh apa saja, tapi jawabannya yang sulit ya. Jawaban nggak boleh apa saja ya. Wallahu alam, saya juga sebenarnya tidak tahu ada jawaban-jawaban itu ya. Mungkin wallahu alam, mungkin waham saya juga ini jawabannya ya. Jadi perlu kepada tanbih dan juga apakah waham ustaz itu juga ya. Nah, yang pertama sekali, apakah di sana apanya yang menyatakan bahwa emangnya kita akan ngikut Imam Syafi'i kalau di Aceh ya. Imam Syafi'i itu ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Imam Syafi'i ikut Abu Hasan Al-Asy'ari itu waham juga itu ya. Waham yang sangat menyesatkan karena Imam Asy-Syafi'i meninggal jauh hari sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari. Tahun berapa? Sabri? 204 Hijriah. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir 260 Hijriah ya. Jadi nggak mungkin Abu Hasan Al-Asy'ari Imam Syafi'i ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi yang benar adalah secara ilmiah dan fakta Abu Hasan Al-Asy'ari ikut mazhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Ya, itu dinyatakan oleh Ibnu Asakir juga menyebutkan pasti Abu Hasan Al-Asy'ari bukan bermazhab Maliki sebagaimana sebahagian orang Malikiyah menyatakannya, tapi Imam Hasan Al-Asy'ari ikut Imam Syafi'i. Kebanyakan guru beliau seperti tadi As-Saji, kemudian Suraij juga itu adalah Syafi'iyah semua itu ya. Jadi guru beliau itu awal daripada Syafi'iyah. Maka kebanyakan daripada yang bermazhab Imam Syafi'i ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita kalau itu ngikut siapa ya? Betul ngikut Imam Asy-Syafi'i, kemudian ikut Imam Al-Asy'ari karena apa? Imam Asy-Syafi'i ikut Syafi'i. Ya, gitu ya. Kami bermazhab Imam Syafi'i, kemudian bermazhab Imam Al-Asy'ari dalam bidang akidah karena apa? Imam Asy-Syafi'i ikut Imam Syafi'i. Jadi kami nggak ikut Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah ikut Hambali. Nah, paling kurang jawaban awamnya begitulah. Kenapa nggak ikut Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah ikut Imam Al-Hambali. Maka kami di Indonesia ikut yang Syafi'i. Nah, ya Syafi'i aja lah kami. Nah, gitu. Itu juga jawaban awam untuk kalangan awam. Cukuplah seperti itu. Nah, selanjutnya tentang masalah Syekh Khaidi tadi tentang masalah nikah itikaf, tentang bagaimana perubahan taubat ataupun perpindahan beliau daripada Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah, membela paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali riwayat tentang proses ini terjadi. Mungkin salah satu riwayatnya beliau beriktikaf ya. Jadi ini bukan menyendiri di kolong jembatan atau menyendiri di kelok-kelok batu di gua ya, enggak. Ini beliau menyendiri di masjid ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali menyendiri beliau di Masjid Dimashq. Ini juga di masjid ya. Kalaupun iya berarti menyendiri di masjid, jadi nggak ada masalah dengan salat Jumatnya, salat berjamaahnya. Dan kita dapatkan kebanyakan apa ya, kebanyakan daripada pemikir-pemikir itu memang ada fase di mana terjadi ininya konflik dalam diri mereka secara pemikiran. Pada saat konflik pemikiran ini terjadi, ada turning point yang akan terjadi dalam itu memang masa paling kritis dihadapi. Maka perlu kepada menyendiri itu. Kalaupun ada terjadi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari itu sangat dipahami. Begitu saja terjadi dengan Imam Al-Ghazali juga, sampai beliau nggak bisa makan minum karena proses ada
ada proses turning point yang terjadi dalam kehidupan beliau, pemikiran konflik antara yang baru dengan yang lama. Sah-sah saja dan logis kan itu. Kalau terjadi yang sebenarnya, siapa saja kita juga semestinya ada masa-masa muhasabah menyendiri untuk pemikiran kita selama ini apakah sudah betul semuanya atau enggak. Nah, itu perlu juga. Buatlah konflik sendiri. Artinya bahwa renungkan sendiri pemikiran kita selama ini. Apakah sudah oke, sudah benar atau enggak. Kalau enggak benar, perbaikilah. Dan kita mampu untuk memperbaiki pemikiran kita pada saat bukan di depan umum, tapi pada saat kita menyendiri, muhasabah itu perlu. Nah, selanjutnya tentang masalah apakah ada Hanabilah yang bermazhab Imam Al-Asy'ari? Ada. Ya. Paling kurang kita katakan yang seirama dan bahkan memperbaiki banyak daripada pemikir-pemikir Hanabilah yang salah kaprah. Siapa? Ibnu Jauzi, luar biasa sekali. Ibnu Jauzi itu bahkan beliau ya membantah pemikiran-pemikiran daripada pentolan-pentolan Hanabilah seperti Ibnu Zahuni ya. Kemudian Qadhi Abi Ya'la juga beliau bantah banyak pemikiran-pemikiran daripada pentolan-pentolan ataupun pembesar-pembesar Hanabilah tentang masalah akidah mereka yang menurut Ibnu Jauzi serampangan atau bahasanya tidak tepat. Nah, sehingga Ibnu Jauzi sendiri di kalangan salafiyah kita saat ini di negeri ini atau di Arab itu tidak disukai pemikiran beliau. Kenapa? Dianggap ini seperti apa namanya boh mano ekorom liklun bahasa orang Aceh ya. Ya dari paham kita tapi mazhab Hambali tapi kok membela orang Asy'ari ini ya, gitu. Maka Ibnu Jauzi membela takwil dan beliau mengarang kitab tentang tashbih wal musyabbihah itu beliau menjelaskan bagaimana takwil itu dipakai. Ya, bagus sekali kitab itu, kecil sekali tapi luar biasa beliau karang. Nah, ya ada juga. Dan wallahu alam ada banyak lagi yang lain gitu. Yang terakhir perbedaan mendasar antara Asy'ari dengan Wahabi. Gimana tuh? Imam Al-Asy'ari abad ketiga, Imam Muhammad bin Abdul Wahab abad baru aja 1 abad lebih yang lalu. Itu perbedaan mendasar sekali. Imam Al-Asy'ari abad ketiga, ya ini abad ke-13. Itu aja bedanya. Bunda mendasar sekali, jauh sekali. Kalau begitu yang dekat dengan salaf yang mana? Imam Al-Asy'ari lebih dekat secara masa atau Imam Muhammad bin Abdul Wahab? Secara masa. Nah, kalau memang mau ikut salaf, ikutlah yang lebih dekat dengan salaf. Ini juga jawaban yang mudah dipahami oleh semua orang. Ini jawaban mendasar. Dan kenapa saya harus Asy'ari bukan ikut Imam Muhammad bin Abdul Wahab? Karena Imam Al-Asy'ari lebih dekat dengan salaf. Ya, abad 1, abad kedua. Jadi kalau gitu saya Ustaz ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, enggak begitu paham, enggak begitu ikut karangan-karangan atau itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Ya, karena itu lebih dekat dengan salaf. Kita kan orang salaf nih. Orang salaf ikut mazhab salaf, ikutlah orang yang lebih dekat. Nah, kalau dipertentangkan dua hal ini, bilang aja yang lebih dekat Imam Al-Asy'ari lebih dekat sana kok. Nah itu, jadi yang paham akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari siapa? Murid beliau, kemudian ulama-ulama yang melestarikan itu. Mudah sekali sebenarnya. Nah, kenapa harus yang lain? Yang salah lebih dekat. Udah, itu aja mungkin ya. Yang bisa saya jawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Dr. Amri Fatmi. Kita sudah 1 jam lebih ya live online tadi langsung pemaparan Dr. Amri Fatmi, kemudian juga pertanyaan dari kawan-kawan. Barangkali tidak kita lanjutkan pertanyaannya. Bisa dah? Bisa dah? Mungkin tidak ada Sesi ke depan. ada satu lagi bagaimana? Mungkin tadi lagi mikir jawab ya, nggak apa-apa ya. Boleh nggak apa-apa. Biar jangan dibawa ke dalam mimpi nanti ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang fikih ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan dalam bidang akidah yang saya tahu ada Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Apakah keduanya tersebut ada perbedaan juga, Ustaz? Jika memang ada, mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah ada perbedaan? Bismillah. Perbedaan antara Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah? Secara manhaj tidak ada perbedaan. Ya, manhaj mereka sama. Abu Mansur Al-Maturidi meninggal 333 Hijriah. Arti semasa beliau hidup. Beliau berasal dari Samarkand, Mawara an-Nahr. Mereka tidak pernah jumpa, tapi manhaj mereka sama. Ini unik sekali. Makanya kenapa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi, kenapa? Yang mayoritas. Bayangkan di sana di Samarkand ya, ada ulama besar bidang akidah yang ahli pakar, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Gak pernah jumpa dengan Abu Hasan Al-Asy'ari di Baghdad, di Basrah, tapi sama manhajnya. Perbedaan mereka ada nggak? Ada. Perbedaan pada masalah usuliyah atau furu'iyah dalam masalah akidah. Jadi masalah akidah ada usuliyah, ada far'iyah juga. Ya, dalam pembahasan akidah ya. Akidah itu usul memang, tapi dalam pembahasan masalah usul ada pembahasan ya. Yang itu bukan masalah asli gitu, bukan masalah inti, tapi masalah yang tidak begitu krusial. Nah, kebanyakan perbedaannya sebagaimana Ibnu Kamal menyebutkan di sana, beliau mengarang kitab Ibnu Kamal tentang perbedaan antara Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Setidaknya ada 11 permasalahan perbedaan itu. Tapi perbedaan semuanya furu'iyah. Contoh misalkan bahwa Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan ada sifat takwin bagi Allah, sedangkan dalam paham Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut tidak ada sifat takwin. Contoh, misalkan kan kita nggak ada hafal tuh sifat takwin, nggak ada. Tapi dalam mazhab beliau ada. Karena apa? Berasal kepada ayat kun fayakun. Berarti itu ada sifat takwin lagi. Berasal kepada Quran Sunnah juga. Nah, jadi furu' yang seperti itu. Kemudian perbedaan dalam mendefinisikan qada dan qadar. Definisi qadar itu sama menurut Al-Asy'ari sama dengan qada dalam Al-Maturidi. Al-qada dalam Maturidi sama dengan qadar. Jadi terbalik gitu. Jadi itu masalah yang furu'iyah sekali. Tapi intinya adalah sama mereka semua. Luar biasa. Makanya kenapa pengikut kedua paham ini dalam bidang akidah menjadi jamaah ya. Di sana banyak orang mazhab Imam Hanafi, tapi dalam masalah akidah Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam di sini di timur ya ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syafi'i. Jadi luar biasa. Dan akhirnya paham daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan bidang akidah sampai ke barat juga, ke Maghrib, yang mereka bermazhab Maliki juga. Semua Maliki itu mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, dan unik sekali itu. Dan dalam bahkan mazhab Maliki paling kuat mereka memegang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beda dengan Syafi'i dalam bidang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah fikih. Ada juga ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka nggak ikut Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi justru ikut Ibnu Taimiyah atau sepaham dekat-dekat dengan Ibnu Taimiyah. Itu ada justru. Ada. Siapa-siapakah mereka? Lanjutkan dalam bacaan-bacaan Anda selanjutnya. Cari tahu siapa ulama-ulama Syafi'iyah tapi nggak ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Kok iya ya? Iya, ada. Ya, ada. Tapi Maliki tidak ada. Imam Malik yang ikut Imam Malik semua sampai hari ini itu semua Asy'ari tulen gitu. Nggak ada yang menyeleweng ya gitu. Itu unik juga. Kenapa kok bisa begitu? Perlu kepada kajian yang lebih mendalam selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Dr. Amri yang sudah menjawab, kemudian juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, kepada hadirin yang sudah berhadir.
baik offline ataupun online. Sebagai mungkin dokter ada perlu statement penutup. Ini barangkali singkat, padat dan jelas ini. Jadi kalau kita rilis secara kita ini mungkin bisa mewakili dari closing statement ini ya. Ya, baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membawa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak perlu diragukan lagi, karena telah dibuktikan dalam sejarah dan dibuktikan dan diseleksi dan juga diyakini oleh para ulama-ulama setiap abad. Kalau kita ingin telusuri, setiap abad itu ada ulama yang menyusung paham Abu Hasan Al-Asy'ari sesuai dengan masanya. Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa mengikuti paham Abu Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah sama dengan mengikuti paham akidah para ulama setiap abad, dan juga sudah terbukti dalam sejarah. Nggak mungkin umat Nabi Muhammad itu berkumpul untuk sebuah kesesatan. Itu jaminan Nabi SAW. Kalau ada perbedaan di antara kita tentang masalah akidah, tidak masalah untuk kita diskusikan bersama, untuk kita membahas bersama, untuk menjadikan kekayaan secara keilmuan kita, bukan untuk saling membenci, mencaci atau saling mengkafirkan. Itu tidak diajarkan dalam sunnah Nabi dan bukan sunnah daripada para ulama-ulama dalam sejarah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator undur diri dari hadapan hadirin semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita dengar.